Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Ramadan, NIM 11421011, akan menjelaskan tentang penerapan business process engineering di PT Telkom SDO Gedangan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, dasar teori. Pendahuluan. Teknologi informasi dan komunikasi yang awalnya sangat terbatas dalam menunjang kebutuhan sehari-hari, saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan atau telah menjadi kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan informasi yang pada awalnya terbatas dapat diperoleh dari media informasi cetak, baik majalah atau koran. Seiring perkembangannya waktu, dapat diperoleh melalui media informasi elektronik, baik radio maupun televisi. Kehadiran internet terdapat mengubah banyak aspek kehidupan manusia secara signifikan. Dengan internet, seseorang dapat memudah akses banyak informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Perkembangan internet saat ini terjadi dengan cepat karena hampir setiap orang menggunakan internet setiap hari. Di masa lalu, internet hanya tersedia untuk sejumlah kecil orang tertentu dan memiliki fungsi terbatas. Sekarang ini hampir semua orang dapat mengaksesnya, meskipun ada beberapa penduduk yang belum bisa terhubung dengan internet. Masalah yang terjadi pada PT Telkom di SDO Gedangan ini adalah mungkin adanya gangguan pada jaringan IndiHome karena banyak pelanggan IndiHome yang melaporkan adanya gangguan WiFi di lokasi masing-masing. Kebanyakan pada laporan yang diterima untuk masalahnya hampir sama, yaitu sinyalnya tidak keluar dan jaringan WiFi IndiHome dipastikan tidak digunakan. Untuk mengatasi masalah itu, PT Telkom SDO Gedangan penulis akan memberikan gambaran dan langkah-langkah mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan metode BPR agar dapat mengefisiensi waktu kerja. Metode BPR juga dapat membantu untuk meminimalkan jaringan IndiHome. Dasar teori. Yang pertama, proses bisnis. Menurut Rahmler dan Braker dalam signal, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan dalam bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Proses bisnis adalah serangkaian langkah atau aktivitas yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Proses ini melibatkan pengolahan input menjadi output melalui berbagai tahap, termasuk pengambilan keputusan, pemrosesan data, dan penyampaian produk atau layanan kepada pelanggan. Pentingnya perubahan proses di sebuah perusahaan. Perubahan proses di sebuah perusahaan sangat penting karena beberapa alasan berikut. Peningkatan efisiensi. Proses yang diperbarui untuk dioptimalkan dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyelesaian tugas, meningkatkan produktivitas, adaptasi terhadap pasar, perubahan dalam kebutuhan pelanggan, dan tren pasar memaksa perusahaan untuk beradaptasi agar tetap relevan dan kompetitif. 3. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu kombinasi dari teknologi, orang, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, memproseskan, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Sistem ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi data dalam suatu organisasi. Yang kelima, business process engineering. Business process engineering adalah rekayasa ulang bisnis, adalah pendekatan manajerial yang bertujuan untuk secara radikal mendesain ulang proses bisnis utama dalam suatu proses untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas. Pendekatan ini berfokus pada penciptaan kembali cara kerja suatu organisasi dengan tujuan mencapai perbaikan signifikan dalam aspek seperti biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan berlangganan. Konsep BPR. Konsep BPR antara lain radikal versus incremental. BPR menekankan perubahan radikal daripada meningkatkan bertahap. Ini
merupakan bahwa perubahan yang dilakukan hanya perbaikan kecil, tetapi transformasi menyeluruh dalam cara organisasi beroperasi. Proses utama BPR fokus pada proses utama yang langsung berhubungan dengan penciptaan nilai bagi pelanggan, berupa hanya pada fungsi atau departemen tertentu. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sering digunakan untuk mendukung proses, memungkinkan otomatisasi dan pengelolaan data yang efisiensi. Orientasi pelanggan BPR fokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan dengan tujuan meningkatkan kepuasan dan nilai yang diberikan kepada masyarakat. 7 prinsip BPR antara lain fokus pada proses, bukan fungsi, mengutamakan perbaikan proses bisnis secara keseluruhan daripada hanya memperbaiki fungsi-fungsi terpisah. Keterlibatan tim multidisiplin melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai disiplin ilmu dan tingkat dalam organisasi untuk menempatkan perspektif yang luas. Desain dari awal, membangun desain proses baru dari awal dengan mengabaikan cara-cara lama yang mungkin tidak efisien. Peningkatan berkelanjutan, meskipun BPR fokus pada perubahan besar, prinsip peningkatan berkelanjutan tetap penting untuk menjaga relevansi dan efisiensi proses. Yang ke-8, manfaat BPR. Manfaat BPR antara lain efisiensi yang meningkat, mengurangi waktu dan biaya operasional, kualitas yang lebih baik, meningkatkan produk dan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan, fleksibilitas, menggunakan organisasi lebih responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan, kepuasan pelayanan, memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggan sehingga meningkatkan loyalitas. Yang ke-9, metodologi BPR. Yang pertama, mapping dan analisis proses. Proses mapping membuat peta proses untuk menggambarkan alur kerja yang ada. Ini untuk membantu dalam memahami langkah-langkah memangku kepentingan dan interaksi antara lain. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait dengan proses yang ada. Yang kedua, value chain analysis, menganalisis aktivitas yang menambah nilai dan proses bisnis, mengantisipasi langkah-langkah yang tidak efisien atau tidak perlu. Ini membantu dalam memfokuskan perbaikan pada aspek yang memberikan nilai tambah ke pelanggan. Yang ketiga, benchmarking, membandingkan proses bisnis praktis dengan industri atau pesaing. Benchmarking adalah memberikan wawasan tentang bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas.